Hello everyone, my name is Ivan Jamasari. I am English teacher of SMP Islam Aliana and I also as the headmaster of PKBM Anaila. In this video, I will share my implementation about inquiry apresiatif melalui model Bagja. Nah, jadi implementasi kali ini merupakan aksi nyata modul 3.3 pendidikan calon guru penggerak. Untuk aksi nyata modul 3.3 kali ini, yaitu saya diharuskan untuk mengimplementasikan tentang inquiry apresiatif dalam alur Bagja. Nah, sebelum di aksi nyata kali ini, saya sudah membuat sebuah prakarsa perubahan di demonstrasi kontekstual, yaitu tentang bagaimana meningkatkan komunikasi siswa dengan berbahasa yang baik dan benar. Kemudian prakarsa perubahan tadi harus dimasukkan ke dalam alur Bagja, dan di mana alur Bagja itu harus didiskusikan bersama rekan sejawat atau teman-teman saya di sekolah. Nah, di dalam alur Bagja tentunya ada 5 berarti ya, B, A, G, J, A. Jadi alur yang pertama yaitu B, buat sebuah pertanyaan. Ini nantinya kita akan berdiskusi tentang prakarsa perubahan ini. Yang A-nya yaitu ambil pelajaran, di mana nanti kita akan berdiskusi bagaimana di tahap ambil pembelajaran. Jadi pada intinya dalam proses implementasi ini kita mendiskusikan tentang prakarsa perubahan, bukan mengimplementasikan sebuah program yang disampaikan kepada siswa, tapi kali ini adalah mengimplementasikannya tentang bagaimana menyampaikan atau diskusi-diskusi untuk menentukan yang alur Bagja tadi. Dan ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya pada siang hari ini. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan prakarsa perubahan tentang program yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Jadi sebelum kita melaksanakan program itu tentunya saya juga perlu masukan dari kepada ibu, dan intinya kita akan berdiskusi pada pada siang hari ini. Nah, lalu apa nih prakarsa perubahannya? Jadi Bapak Ibu, saya itu ingin meningkatkan komunikasi siswa-siswa kita itu untuk jauh lebih baik aja gitu ke depannya gitu. Memang sih kalau dilihat dari dari pembelajaran itu yang kemarin bocoran kita kasih, mereka senang dengan belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa lainnya gitu. Menurut Ibu nih, menurut Bapak dan Ibu semuanya, ketika ada program atau prakarsa perubahan kayak gini, tanggapan Bapak Ibu gimana untuk meningkatkan komunikasi? Silahkan. Siapapun bebas berpendapat, karena ini untuk kemajuan siswa kita juga sih. Kalau menurut saya, dengan adanya prakarsa seperti ini malah bagus ya, karena ada inovasi-inovasi terbaru di mana siswa itu menemukan sebuah pembelajaran yang baru, walaupun itu materi lama, tapi dengan metode-metode yang baru, yang unik, dan itu akan membuat anak itu senang untuk menerimanya. Karena pada dasarnya ketika siswa itu merasa senang dengan apa yang dia pelajari, itu akan jauh lebih melekat oleh siswa. Itu salah satunya sih kalau saya ya sangat positif dan sangat berarti bermanfaat ya kalau misalkan komunikasi karena komunikasi penting nggak sih? Penting banget. Iya. Karena apalagi untuk di ranah pekerjaan itu sangat dibutuhkan sekali. Iya sih. Jadi siswa itu tidak hanya bagus berkomunikasi ketika waktu sekolah saja gitu, tapi memang after sekolah mereka juga yang kita harapkan bersama bahasanya ya bermanfaat, apalagi bahasa asing gitu ya. Sangat diperlukan. Iya sih memang. Tapi kalau menurut Ibu Ida, maksudnya teknik yang kekinian itu kayak gimana tuh untuk mewujudkan komunikasi dengan baik? Kita misalnya mau menerapkan bahwa anak itu menyukai apa yang kita pelajari atau kita kasih pelajaran, ada beberapa kayak salah satunya yang dulu itu berinovasi bagaimana menggunakan atau melakukan metode yang metode kekinian gitu ya. Metode kekinian ya, salah satunya yang sering saya lihat nih gitu ya. Kalau dalam hal bahasa ya, komunikasi itu sering saya menemukan game-game yang
bisa diterapkan di situ gitu kan. Iya, Seperti iya, yang iya. kita lebih menarik dari itu dalam bentuk video yang kita upload, dan bahkan itu malah lebih bermanfaat juga untuk yang lain, dan dari segi pengulangan juga bisa ditonton berulang-ulang. Iya. Seperti kayak yang sekarang sering viral itu kan, misalnya ada games di mana anak itu bisa menyebutkan misalkan bahasa Inggrisnya cat apa, misalnya dia menjawab, dia dikasih apresiasi, baru dia diputar dengan siswa yang lainnya. Itu salah satu contohnya. Iya, berarti metode kekinian yang apa namanya sih, yang sesuai kodratnya anak sekarang. Mereka suka gadget gitu. Pernah nggak main? Berarti itu kalau pernah main berarti efeknya ada ya? Ada. Kadang jadi anak tuh jadi memacu untuk lebih terus apa sih, mencari tahu barang ini apa, bahasa Inggrisnya apa, Jadi menambah vocab juga gitu gitu ya. ya. Tapi kalau untuk keberanian siswanya dengan aplikasi tadi bagus nggak sih? bagus juga ya. Jadi siswanya kan dia kan seneng gitu, jadi ketemu temennya kayak ngasih tahu juga, kayak ini tau nggak aku tuh kayak gini loh, main ini seneng loh, seru loh gitu. Pada saat langsung mereka lagi belajar bahasa. Oke, baik. Nah sekarang kalau misalkan memang ini menarik gitu untuk dijadikan sebuah program gitu ya. Tadi kan metodenya udah ada nih, kira-kira ada nggak metode lain atau apa program kayak gimana gitu? Dan bagaimana ibu mengajar selama ini tentang berbahasa komunikasi? Pengalaman saya Pak, kalau Iya, iya, masalah iya. kita mengajarkan bahasa Iya, iya. itu adalah Habit, berarti kebiasaan. betul kebiasaan. Oh, iya. Dan misalnya gitu, kita ada program misalnya kita kan sekarang bahasa Sunda ini sudah mulai kehilangan bahasa ibu ya, terutama di bahasa Sunda. Jadi kita ada waktu 1 hari supaya anak itu kita komunikasi dengan bahasa Sunda. Oh iya. Walaupun anak tidak mau mengucapkan, tapi guru wajib dong untuk Iya. memberikan stimulasi ya. Waktu katanya bisa dijawab dengan bahasa Sunda. Kalau dari bahasa Sunda. Iya, berarti selain itu habitnya itu selain dari siswanya, gurunya juga ada. Jadi apalagi masalah komunikasi ketika bahasa itu kan alat buat komunikasi. Apalagi kalau misalnya kita ada misalkan dalam 1 hari kita mau dia salah dalam mengucapkan, mau dia benar gitu. Yang penting dia bisa tunjukkan saya bisa mengucapkan dan dia berani buat mengucapkan. Dan itu ada suatu pembelajaran yang bagus sih kalau menurut saya. Terus Pak, biasanya kalau seperti itu harus ada target, misal satu anak tuh berapa kosakata sih yang Oh iya. Jadi harus ada target, jadi jangan sampai seminggu tuh mereka udah tahu apa gitu kan. Oh iya. Jadi misalkan kalau mengaca dari pengalaman Bapak dan Ibu, Ya. ada semacam kebiasaan habit Ya, yang tadi betul. Ibu Wida, dan Ya. juga ada target gitu. Ya. Selain itu ada lagi nggak ya? Berarti ya program pembiasaan ya, pembelajaran. Ada lagi nggak sih? Sama paling nyari ini apa sih kesenangannya, karena kan kadang kalau dipaksa tuh kadang ada anak yang memberontak ya, nggak Iya, semua iya, juga. iya. Biasanya dicari gitu kayak dia tuh senangnya apa gitu. Oh, Kalau dikesenangan kan kadang dia kayak kan aku seneng nih main ini gitu, ngelakuin hal ini, jadi dia pasti bakal ngelakuin lagi gitu. Kadang dia juga kan karena dia senang ngelakuin itu, kadang ngajak temennya juga gitu. Kadang dari game juga kan kita bisa belajar bahasa tuh, ada bahasanya. Berarti itu lebih ke metode ya, yang tadi dibicarakan, metode kekinian yang membuat semenarik mungkin gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan menurut Bapak Ibu nih, dari pemilihan segi bahasa, kalau program kayak tadi Bu Wida bilang habit itu pembiasaan, kan ada bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Bahasa itu apa namanya, yang lebih menarik siswa itu bahasa apa saja sih yang Bapak kita Kalau sekarang kan lagi ini kan yang internasional gitu, pasti wajib harus bahasa Inggris karena hampir di setiap semua barang itu pasti ada bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga penting sekali ya. Iya, karena kan Iya baik. Berarti akan ada beberapa bahasa nih yang akan diprogramkan supaya itu jadi habit gitu ya. Iya. Oke, baik.
Kalau misalkan dari masalah kebijakan sendiri nih, kalau kebijakan dari sekolah sendiri tentang program ini dalam bentuk apa ya kira-kira? Kalau pengalaman saya memang punya kebijakan di sekolah itu jika hari Rabu kita ngobrol bahasa Sunda, kita ngomong komunikasi Sunda. Hari Kamis kita ngomong bahasa Inggris. Ya. Hari-hari biasa kita ngomong bahasa campur atau bahasa Inggris. Iya. Jadi memang kita dari dua hari itu kita bisa mengenal kosakata kedaulatan anak. Iya. Minimal anak itu bisa mengucapkan. Yang kayak tadi targetnya gitu Iya. minimal kalau misalnya good morning tuh aku udah hafal gitu Iya. dan digunakan ya pada Iya. intinya karena percuma kalau hafal tapi nggak digunakan Betul. kan percuma Iya. nggak jadi habit nanti. Betul. Dan itu kan harusnya di pembiasaan, mereka Iya. harus dari hari apa, setiap hari apa. Dan target kosakatanya juga harus Nah. dicatat. Dan ini Pak masukan sedikit ya kalau yang segi bahasa. Sekarang itu kita sudah tercampur dengan yang bahasa Yang lain gitu. yang lainnya gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang yang sewajarnya gitu Oh, ya. out of the box di Betul. luar Ya, di luar. Ya, jadi salah satu kenapa anak itu mudah mendengar ya soalnya itu bisa menggunakan bahasa yang kita sendiri tidak paham istilahnya. Kayak bahasa Korea gitu. Ya, nanti contohnya bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya yang jelek misalnya. Oh, jadi bukan bahasa. Bukan bahasa yang umum yang kita sendiri, malah itu bahasa yang negatifnya yang mereka Yang mereka cerna. kena tahu. Betul. Jadi untuk dari habit itu kita membiasakan dengan bahasa yang sehari-hari yang bagus Yang ya. memang benar-benar baik Istilahnya gitu ya. kata bakunya lah. Kata bakunya Jangan gitu. tidak baku. Ya kalau misalkan kita ambil contoh bahasa Sunda, bahasa Sundanya yang baik dan benar. Betul. Kalau ngambil kita pembiasannya bahasa Indonesia, berarti ngambil yang baku, yang baik dan benarnya yang Betul. formal gitu. Normal. Begitupun dengan bahasa asing. Iya. Jadi jangan sampai yang jelek-jelek tadi ada gitu Betul. ya. Karena kebanyakan kita misalkan dari game yang berlebihan itu kan Iya. ada bahasa-bahasa yang malah mereka tangkap itu ya menjadi keasikan sendiri gitu kan untuk dan membacakan. pelafalannya mungkin ya Bu ya. Gitu. Iya. Padahal itu maknanya udah jelek. Nah, Jadi memang salah satu yang harus itu adalah kita membatasi dari bahasa selain membatasi kita juga meluruskan juga. Berarti nanti akan ada kebijakan dari sekolah Iya. yang memang diperhitungkan itu ya. Ya kalau bisa diambil kesimpulan kebijakan sekolah yang bisa diambil pertama mungkin dari izin dulu. Ya, karena izin penting kan. Kalau nggak ada izin dari sekolah kan bahaya juga. Dan lain-lainnya mungkin ya yang tadi yang berhubungan dengan bahasa-bahasa yang baik, yang bagus dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada intinya teman-teman semuanya, untuk prakarsa perubahan itu wajib untuk disampaikan kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat dan lain sebagainya supaya apa? Supaya kita mempunyai dukungan, supaya kita mempunyai ide-ide kreatif yang lainnya dari berbagai sumber dan kita nanti bekerjanya atau melaksanakan programnya tidak begitu sulit karena kita mempunyai tim itu tersendiri. Nah, itulah tadi video tentang implementasi saya dalam menyampaikan prakarsa perubahan kepada rekan sejawat saya, baru hanya dalam tahap B dan A saja. Kita tunggu nanti video selanjutnya apakah akan sampai tahap implementasi kepada siswa, who knows. Mudah-mudahan video kali ini bisa diambil manfaatnya dan mohon maaf